kita pahami, orang tua akan selalu mengkhawatirkan keadaan anaknya dimanapun berada. Oleh karena hal tersebut, penting bagi kita untuk selalu berpamitan dan memberi kabar dengan rutin mengenai apa, dengan siapa, dan di mana kita berada. Tentunya kebiasaan yang tampak sepele ini dapat membawa manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Di antaranya menjadi upaya untuk saling menghormati antara orang tua dan anak, merekatkan hubungan dengan keluarga, serta memastikan keamanan. Sahabat Ustadz, bagaimanakah tips agar orang tua kita mengizinkan dan merestui ketika kita hendak berpergian keluar rumah? Ya. Pada dasarnya, yang utama kita harus jujur, ya, agar kegiatan kita di luar itu bermanfaat. Ya. Kemudian jangan lupa, ketika kita keluar akan kemana tujuannya, siapa orang yang bisa dihubungi oleh kedua orang tuamu. Atau ketika kamu bersama-sama dengan temanmu, perkenalkan temanmu itu kepada kedua orang tuamu. Agar orang tua kita tidak khawatir, ya, anaknya pergi dengan siapa, lalu bagaimana jika terjadi apa-apa, orang yang bisa dihubungi. Artinya komunikasi kalau misalkan dengan anak tidak bisa, tetapi dengan teman, ya, juga bisa. Sehingga orang tua kita bisa terus memantau keberadaan anaknya. Pada dasarnya orang tua kita khawatir tentunya, ya, kepada anak-anak kita. Maka agar kita diizinkan oleh orang tua kita berpergian, kalau memang mau nonton bola, ya, sampaikan. Insya Allah orang tua kita pun mengerti, ya. Jadi ketika jujur, asal tidak berniat untuk hal-hal yang tidak baik, maka insya Allah orang tua kita akan mengizinkan. Ya pemirsa, agar kita berkah dalam melaksanakan kegiatan di luar sana, maka yang utama tentu kita harus minta izin kepada ayah dan ibu kita. Kemudian yakinkan ayah ibu kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kemanfaatan. Setidaknya misalkan sebuah hobi yang bisa membuat kita punya nilai positif terhadap hobi tersebut. Kemudian berikan, ya, kepada orang tua kita kenyamanan, ketentraman. Artinya jika kita bisa menghubungi orang tua kita, memberikan laporan-laporan, apakah melalui sosial media dan sebagainya, berikan laporan agar orang tua kita juga tenang. Kemudian jangan lupa terus berdoa ketika kita di luar, ya, sehingga doa itu pun juga insya Allah bisa menjaga diri kita dan bisa membuat nyaman dan tentram kedua orang tua kita. Sahabat Ustadz, ya, ada satu tips lagi, ya, yang insya Allah juga baik, ya. Jadi ketika kita mau berbicara kepada kedua orang tua kita untuk meminta izin maupun restu, coba cari waktu yang baik untuk berbicara kepada ayah dan ibu kita, ya. Misalkan dalam waktu kondisi ayah dan ibu dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang santai, ya, sehingga kita pun juga bisa menyampaikan, ya, izin kita dengan santai juga. Jangan ketika orang tua kita sedang rumit, ya, terus kita tiba-tiba datang minta izin. Boleh jadi kita nggak diizinkan, ya. Tapi cobalah cari waktu yang tepat, kemudian situasi dan kondisi yang juga dalam keadaan yang nyaman. Insya Allah itu pun juga bisa membuat izin itu bisa turun dari kedua orang tua kita, ya. Atau setidaknya insya Allah orang tua kita akan mengizinkan, namun ada syarat misalkan. Nggak apa-apa, ikuti syaratnya, ya. Misalkan syaratnya jangan begini, jangan begitu, ya, kita sebagai anak taatlah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yakinkan bahwa kita akan mengikuti syarat-syaratnya. Jika kita sudah minta izin, kemudian juga suasana sebetulnya sudah baik, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, sahabat jangan memaksa, ya. Boleh jadi orang tua punya pikiran yang tidak kita pikirkan, ya. Jadi orang tua lebih memandang yang jauh, khawatir mungkin nanti akan begini, akan begitu. Sehingga orang tua pun punya pertimbangan.
untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ketika tidak mengizinkan, tentu sahabat bisa meminta alasannya. Kenapa tidak mengizinkan? Kalau alasannya bisa kita terima, maka ikuti saran dari kedua orang tua kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, kita akan sama-sama untuk berdoa. Jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya.